Guys, kalau kemarin nih dia udah ngasih kalian informasi mengenai motor yang sudah dihentikan produksinya alias discontinue, ternyata nggak cuma motor loh, banyak juga produsen mobil yang menghentikan produksi pada beberapa mobilnya nih. Kenapa ya bisa begitu? Kalau dari riset yang nih dia baca sih, alasannya beragam banget. Mulai dari generasi terbarunya nggak masuk Indonesia, penggantian model dan nama, dan yang paling banyak sih alasannya karena jualannya nggak banyak alias kurang laku. Nah, di video kali ini Nidia mau rangkumin beberapa mobil dari berbagai merek yang akhirnya dihentikan produksinya. Ternyata harga bekas untuk mobil yang sudah discontinue ini rata-rata dibanderol dengan harga yang menarik loh. Penasaran kan mobilnya apa aja? Simak terus video ini sampai habis. Mobil pertama yang ingin Nidia rekomendasikan dari jenis hatchback yang bisa dibilang cukup populer di zamannya, yaitu Suzuki Swift. Sedih deh ketika baca berita Swift ini nggak lagi dilanjutkan produksinya di Indonesia. Karena sebagai mobil hatchback, Suzuki Swift punya desain yang paling lucu nih. Modelnya kalau dilihat sekilas mirip Mini Cooper. Tapi itu menurut media ya. Kalau ngomongin masalah penghentian produksi, mobil yang sudah 3 generasi ini akhirnya berhenti penjualan di Indonesia di tahun 2017. Lalu, untuk mengisi segmen small hatchback, Suzuki Indonesia menghidupkan kembali Baleno yang kini hadir dalam jenis hatchback. Tapi sebenarnya di Jepang sendiri, Suzuki Swift terus dijual nih. Malah generasi keempatnya dikenalkan di tahun 2016. Sayang banget ya. Tapi nggak usah sedih nih. Untuk kalian penggemar berat hatchback lincah ini, harga bekas Swift generasi ketiga ini dibanderol cukup miring loh sekarang. Untuk Swift bekas tahun 2014-nya dihargai 135 jutaan aja loh. Daripada LCGC mending ini. Sikat deh. Kedua yang Nidia ingin rekomendasikan masih dalam kelas mobil small hatchback, yaitu Toyota Etios Falco. Ini bukan Etios si mobil X taksi itu ya. Mungkin beberapa dari kalian gak familiar dengan Etios Falco ini karena memang umurnya gak panjang. Mobil ini pertama kali dikenalkan Toyota pada tahun 2013 untuk mengisi segmen city car dengan mesin 1200 cc. Namun Etios Falco harus kalah dengan kompetitornya seperti Honda Brio, Daihatsu Sirion, ataupun Mitsubishi Mirage yang lumayan kuat di segmen city car ini ya. Padahal kalau dilihat dari tampangnya, mobil ini lumayan sporty, cocok banget untuk anak muda. Menurut riset yang Nidia baca sih, kenapa Etios Falco ini akhirnya dihentikan penjualannya? Karena segmen mobil city car 1200 cc makin tergerus nih sejak kehadiran mobil LCGC di tahun 2014. Dan akhirnya mobil ini harus menyerah di tahun 2018 setelah membukukan penjualan yang kurang bagus. Kasihan ya si Etios ini. Tapi walaupun sudah dihentikan, Toyota berjanji akan selalu menyediakan suku cadang dan spare parts untuk mobil ini loh. Jadi aman deh. Nah, kalau kalian berminat, mobil ini dihargai dengan harga yang bisa dibilang ekonomis banget loh. Untuk lansiran tahun 2015 dibanderol dengan harga 80 juta aja nih. Di bawah 100 juta tuh. Sikat. Kalau dua tadi masuk dalam segmen hatchback, yang ketiga masuk dalam jenis MPV boxy medium, yaitu Nissan Evalia. Sedih ya. Mobil yang pertama kali dikenalkan di tahun 2012 ini akhirnya harus dihentikan penjualannya di tahun 2018 lalu. Kenapa bisa begitu? Menurut data penjualan Gaikindo, penjualan MPV medium boxy andalan Nissan ini terus mengalami penurunan nih. Malahan pada tahun 2017, mobil ini hanya terjual sebanyak 17 unit aja guys. Sedih banget ya. Kalau dari riset yang Nidia baca sih, Nissan Evalia kurang bisa ngikutin perkembangan pasar. Desain boxy yang kaku, fitur yang minim, dan redaman suspensi per daunnya yang agak keras membuat Evalia kehilangan konsumennya. Tapi, walaupun sudah disuntik mati, Nissan tetap tanggung jawab kok. Untuk ketersediaan suku cadangnya masih bisa dibeli di bengkel Nissan terdekat, jadi nggak usah ragu ya. Lalu, harganya nih yang gak kalah menarik. Mobil yang bersaing dengan Daihatsu Luxio ini dihargai di bawah 100 juta aja nih untuk lansiran tahun 2014, tepatnya 92 juta aja nih guys. Yang mau mobil keluarga murah, buruan deh beli. Keempat yang bisa dibilang mungkin umurnya paling sebentar produksinya adalah mobil medium MPV keluaran Mitsubishi, yaitu Delica. Mobil yang diimpor utuh dari negara Jepang ini pertama kali dikenalkan di Indonesia pada tahun 2014. Lalu di tahun 2015, Delica mengalami penyegaran dan di tahun 2018, mobil ini akhirnya dihentikan penjualannya. Cuma 4 tahun aja tuh kalau dihitung-hitung. Kenapa bisa begitu ya? Menurut Mitsubishi, alasan pertama karena
pasar mobil medium MPV tidak terlalu besar. Dan di kelas ini bisa dibilang sudah dikuasai Nissan Serena, Mazda Biante, ataupun Toyota Navone pada zamannya. Lalu, alasan kedua adalah karena mobil ini harus diimpor dari Jepang alias CBU. Jadi menurut Mitsubishi butuh effort untuk jualan mobil ini nih. Sayang banget ya. Padahal untuk desainnya terbilang anti-mainstream gitu, karena ada kesan rally dan maskulinnya nih, walau peruntukannya untuk mobil keluarga gitu. Lalu, untuk ketersediaan spare parts, Mitsubishi juga berjanji untuk terus menyediakannya nih. Malahan di tahun 2019 lalu, mobil ini mendapat recall alias perbaikan gratis. Salut! Dan untuk harganya, Mitsubishi Delica bekas dibanderol cukup terjangkau loh untuk kelas medium MPV. Untuk tahun 2015, Delica dijual di kisaran 200 jutaan aja nih, tepatnya 205 juta. Asik kan? Kelima dan terakhir yang bisa dibilang termasuk mobil populer di Indonesia tapi udah discontinue, yaitu Honda Freed. Coba siapa di sini yang suka banget desain dari Honda Freed ini? Dia juga suka kok, karena bisa dibilang desainnya tuh mewah dan kalem gitu. Kalau ngelihat sejarahnya, mobil ini pertama kali dikenalkan di Jepang tahun 2008 dan pada tahun 2009 mobil ini resmi masuk Indonesia. Sejak pertama kali diluncurkan, mobil ini sukses mencuri perhatian banyak orang. Tapi akhirnya pada tahun 2016 lalu, Honda resmi menghentikan penjualan mobil ini. Alasannya sih karena cost alias biaya produksi dari mobil ini terbilang cukup mahal, tapi harus jualan dalam harga yang murah untuk memenuhi kebutuhan pasar. Bisa dibilang secara hitung-hitungan agak nggak masuk nih. Jadi Honda Prospect Motor memutuskan untuk nggak lagi produksi dan jualan Honda Freed di Indonesia. Iya, di Jepang sendiri udah ada loh model terbaru dari Honda Freed, tapi sayangnya hingga saat ini Honda Indonesia belum mau memasukkan atau memproduksi MPV andalannya ke Indonesia lagi nih. Sayang banget ya. Nah, kalau kalian berminat untuk membeli Honda Freed versi bekasnya, yang nih dia pantau harganya masih cukup stabil loh. Harganya di kisaran 160 jutaan untuk tahun 2014. Kalau mau mobil nyaman dan mewah, boleh dilirik nih Honda Freed. Itu dia tadi 5 mobil populer yang sudah dihentikan produksi dan penjualannya alias discontinue. Jadi gimana? Tertarik nggak kalian untuk membeli salah satunya? Atau kalian punya pendapat lain mengenai mobil-mobil tadi? Coba sampaikan di kolom komentar ya. Iya, terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu setia menonton video Pricebook Otomotif. Jangan lupa ya untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Nidia pamit dulu ya. Ciao Bella.